Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya, di dalam kebaktian doa kita secara online. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena pada malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah, berdoa bersama-sama ya Tuhan melalui ibadah online pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengungkapkan segala ungkapan hati kita kepada Tuhan. Baik itu keluh kesah kita, baik itu kesedihan kita, kesusahan kita, kekhawatiran kita, ataupun ketakutan kita. Karena itu Bapak Saudara sekalian, mari kita beritahu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia yang mengetahui dan Dia yang memperhatikan setiap kita. Mari kita naikkan pujian KPPK 146, Beritahu Yesus. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Ayat yang kedua. Di hatimu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Intro. Di hatimu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Mari Bapak Saudara sekalian, kita memberitahu kepada Tuhan kita Yesus Kristus segala pergumulan, segala kesulitan kita kepada Tuhan. Mari pertama-tama kita akan berdoa, kita akan masuk dalam doa kita. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang begitu sempurna di dalam hidup kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona, kita bersyukur karena Tuhan telah memelihara keluarga kita. Tuhan masih menjaga usaha dan juga pekerjaan kita, sehingga bisa berjalan dengan baik sampai pada hari ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi virus corona yang saat ini sedang kami alami, tetapi kami melihat ya Tuhan anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Bahkan di atas keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan bisa berjalan sampai saat ini. Kami bersyukur semua ini karena pemeliharaan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur bersama-sama.
Amin. Yang kedua, mari kita sama-sama kita juga berdoa untuk sekolah Bina Kasih, agar Tuhan memakai sekolah ini untuk membagikan Injil bagi murid-murid yang belum mengenal Tuhan. Kita berdoa supaya melaluinya Injil Tuhan diberitakan dan banyak mereka boleh diselamatkan. Kita juga berdoa untuk pimpinan daripada yayasan, para guru dan juga staf. Kita berdoa supaya mereka juga memikirkan dan menerapkan program-program yang tepat bagi murid-murid, sehingga mereka dibekali bukan hanya ilmu pengetahuan secara kognitif saja, tetapi juga karakter dan juga kerohanian yang baik. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk sekolah Bina Kasih. Kami percaya Engkau punya maksud yang indah di tengah-tengah kota Jambi, Tuhan, berdiri sekolah ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan Kau campur tangan, sehingga melalui sekolah ini kami boleh melihat begitu banyak anak-anak yang belum mengenal Kristus. Melalui sekolah ini mereka boleh dimenangkan bagi Engkau, ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pimpinan di Bina Kasih ini. Kami beruntuk anggota yayasan. Kami berdoa juga untuk para guru dan juga staf-staf yang ada, ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau menolong mereka untuk memikirkan dan juga menerapkan program-program yang tepat bagi setiap murid, ya Tuhan. Sehingga setiap murid bukan saja dibekali, ya Tuhan, ilmu pengetahuan secara kognitif saja, tetapi juga mereka dibekali dengan karakter dan juga, ya Tuhan, dengan kerohanian yang baik. Itu sebabnya Tuhan kami menyerahkan sekolah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memakai sekolah ini dengan maksimal, ya Tuhan, di tengah-tengah kota Jambi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Amin. Berikutnya mari kita sama-sama kita juga berdoa untuk pelayanan misi di Indonesia. Di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi virus corona, agar Tuhan memakai para hambanya, gerejanya, dan juga lembaga-lembaga Kristen yang lainnya untuk boleh menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan kepadamu, ya Tuhan, untuk pelayanan misi di tengah-tengah bangsa kami, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi situasi karena pandemi virus corona, kami percaya Tuhan begitu banyak orang membutuhkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan itu Tuhan, biarlah Engkau memakai setiap daripada jemaat-Mu, setiap orang Kristen, setiap gereja-Mu, ya Tuhan, dan juga lembaga-lembaga Kristen yang lainnya untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil-Mu, sehingga ada banyak orang, ya Tuhan, yang ada di sekitar kami, mereka yang masih, ya Tuhan, ada di dalam gelap, mereka yang masih belum mengenal Engkau. Biarlah melalui kehidupan kami, melalui Injil yang kami beritakan kepada mereka, mereka pun, ya Tuhan, memiliki kesempatan untuk mendengar Injil, untuk membuka hati, mau percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Saudara sekalian, betapa indahnya ketika kita berdoa, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya percaya dan yakin saudara, pada waktu kita berdoa, kita bisa merasakan kesegaran, kita bisa merasakan damai sejahtera, karena Tuhan hadir di tengah-tengah doa-doa yang kita panjatkan. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian KPPK nomor 287, Indahnya Saat Berdoa. Saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasanya aman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di
di saat berdoa. Indahnya saat berdoa yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Ia memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan pokok doa kita. Selanjutnya mari kita sama-sama kita juga berdoa untuk kehidupan daripada jemaat di tengah-tengah kondisi situasi pandemi virus corona. Kita berdoa supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia berdoa dan membaca firman Tuhan setiap harinya, sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan mereka. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap daripada jemaat-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah menghadapi kondisi situasi yang sulit oleh karena pandemi virus corona. Bila mereka tetap setia, mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka tetap setia berdoa dan juga membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap daripada jemaat Tuhan, pimpinlah mereka ya Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan di dalam Engkau mereka mengalami pertumbuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari selanjutnya kita juga akan berdoa untuk pemuritan kelompok kecil dalam gereja kita. Kita berdoa supaya setiap kita bisa juga mengalami pertumbuhan rohani secara signifikan di dalam kehidupan kita di kelompok kecil kita masing-masing. Kita juga berdoa supaya kita melalui kelompok kecil ini kita memiliki relasi yang semakin kuat, baik itu dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan untuk pemuritan kelompok kecil di dalam gereja kami Tuhan. Kami merindukan bahwa setiap daripada kami Tuhan boleh mengalami pertumbuhan rohani melalui pemuritan kelompok kecil kami ya Tuhan. Bahkan boleh ya Tuhan kami mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami relasi yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan sesama kami, orang-orang percaya di dalam kelompok kecil kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemuritan kelompok kecil di gereja kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur bersama-sama. Amin. Baik Bapak Saudara sekalian, mari kita sama-sama kita naikkan pujian ini kembali. Indahnya saat berdoa. Satu ayat saja, ayat yang pertama. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah, ku rasanya nyaman dan segar, ku lepas dari
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita kembali bersama-sama mendoakan pokok-pokok doa berikut ini. Mari kita sama-sama kita akan berdoa untuk saudara seiman kita yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Pertama kita berdoa untuk Liang Semu yang sakit cacar api. Yang kedua kita akan berdoa untuk Ibu Suryani, yaitu istri daripada Pak Irwan Sehat yang patah tulang karena pasca daripada jatuh daripada motor. Yang ketiga, mari kita berdoa juga untuk Bapak Susetio, yaitu pasca operasi mata masih dalam pemulihan. Yang terakhir kita berdoa juga untuk Bapak Peter, yaitu pasca operasi kakinya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan dan menyerahkan setiap saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu kepada mereka, menyembuhkan mereka satu persatu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka. Kami berdoa untuk ya Liang Semu ya Tuhan yang sakit cacar api. Kami berdoa juga untuk Ibu Suryani ya Tuhan yang pasca jatuh daripada motor. Kami juga berdoa juga untuk Pak Susetio ya Tuhan pasca operasi mata, dan juga Bapak Peter ya Tuhan yang operasi kakinya. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menolong keempat saudara kami ini Tuhan. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan mereka boleh kembali bisa beraktivitas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan mereka masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Berikutnya mari kita sama-sama kita juga berdoa untuk rencana dan persiapan reopening gereja kita. Kita berdoa agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan setiap jemaat Tuhan yang kemudian bisa kembali beribadah secara konvensional kembali di gereja. Kita juga berdoa untuk tim reopening gereja kita agar mereka dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana bagi pembukaan daripada gereja kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk rencana dan persiapan reopening gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Sehingga setiap jemaat Tuhan bisa kembali bersama-sama beribadah secara konvensional ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim reopening gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga menolong mereka untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang kami perlukan ya Tuhan di tengah-tengah pembukaan gereja kami, sehingga semuanya ya Tuhan kembali normal kembali, kami bersama-sama beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terakhir mari kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk presiden, wakil presiden, kita berdoa untuk para menteri beserta staf-stafnya. Kita juga berdoa untuk TNI, Polri, dan juga seluruh jajarannya dari atas sampai ke bawah, agar mereka dapat memimpin bangsa kita dan memajukan bangsa kita. Kita berdoa supaya khususnya dalam keadaan ekonomi yang terpuruk oleh karena pandemi virus corona. Mari kita sama-sama kita buka suara kita berdoa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa dan menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi situasi pandemi virus corona, kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, kami berdoa untuk menteri-menteri yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk staf-stafnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI, untuk Polri, dan semua jajarannya dari atas sampai ke bawah. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memakai mereka untuk boleh ya Tuhan memajukan bangsa kami ya Tuhan. Khususnya Tuhan di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit karena pandemi ini, keadaan ekonomi yang terpuruk ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berbelas kasihan sehingga ya Tuhan melalui ya Tuhan new normal yang sudah dilakukan ya Tuhan bisa mengembalikan kembali keadaan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta John yang adalah gembala gereja kita.
Mari kita sama-sama, sebelumnya kita akan naikkan pujian KPPK 417, Seperti Rusa Rindu Air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Fusena 我的心，切慕你，犹如露切慕溪水。你是我唯一仰望救主，我深切地崇拜你。你是我力量，是我的盾牌，我把我的灵向你交托。你是我唯一仰望救主，我深切地崇拜你。耶稣，耶稣，你是我生命之源。哦，耶稣，耶稣，你是我一切的一切。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你是我生命之源。哦，耶稣，耶稣，你是我一切的一切。Waktu dan tempat saya persilakan Pendeta John untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita mempunyai kesempatan yang sangat indah untuk mengikuti kebaktian doa. Dan hari ini saudara, saya ingin mengajak kepada saudara membuka satu bagian Alkitab dari Mazmur nomor yang ke-62, ayat yang kedua dan ayat yang ke-9. Saya mengharapkan walaupun kita hari ini hanya membaca 2 ayat, saudara bisa baca ayat selanjutnya di rumah, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saudara, saya akan bacakan Mazmur 62 ayat yang kedua berbunyi demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ke-9 demikian.
Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Allah ini. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur Tuhan, jika hari ini Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Allah, khususnya di ibadah doa malam hari ini. Kami menyerahkan hamba-Mu, Ia akan menyampaikannya, kuasa dan hikmat Allah akan menyertai dia. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-26, dia berkata demikian, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat tempat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub pasal 14 ayat yang pertama, dia pun berkata demikian, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Dari dua ayat yang saya baca ini saudara, memberitahukan kepada kita bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak terlepas dari yang namanya kegelisahan. Siapapun saudara, kita bisa mengalami yang namanya kegelisahan, ketidaktentraman di dalam hati kita, dan ketidaktenangan di dalam tidur kita. Kegelisahan menguasai pikiran kita, perasaan kita, bahkan setiap tindakan kita, saudara. Ketika saudara mengalami hal yang demikian, apa yang saudara butuhkan? Saya percaya banyak di antara saudara akan menjawab ketenangan. Ketenangan di dalam hati saya. Ketenangan di dalam jiwa saya. Bukan hanya ketenangan di dalam jiwa saudara, tetapi juga ketenangan dalam tubuh kita, saudara. Saya teringat dengan Amsal 14 ayat yang ke-30. Di sana ayat ini berbunyi demikian, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi bukan hanya jiwa kita yang butuh ketenangan saudara, tetapi juga hati kita. Tetapi ketenangan yang saya maksudkan di sini bukan ketenangan di tengah-tengah ketenangan, bukan ketenangan di mana tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada keributan, tidak saudara. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah ketenangan di tengah-tengah gejolak emosional, ketenangan di tengah-tengah angin yang ribut, gelombang yang besar. Saya teringat dengan kesaksian pendeta John Wesley. Dia berkata demikian saudara di dalam kesaksiannya, bahwa suatu hari dia melakukan perjalanan laut beserta dengan beberapa misionaris Jerman dan keluarga mereka. Ketika mereka sementara berada di tengah laut saudara, angin ribut datang, gelombang yang besar datang saudara, sehingga membuat kapal mereka tergoncang begitu berat, begitu kencang saudara. Banyak orang yang berteriak, banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang panik, banyak orang yang menangis. Tetapi apa yang terjadi dengan sekelompok misionaris ini beserta dengan keluarga mereka? Mereka semua tenang. Mereka malah memuji-muji Tuhan. Mereka bernyanyi, bernyanyi. Mereka tenang saudara. Mereka tidak takut, mereka tidak menangis, mereka tidak berteriak. Tetapi mereka tenang. John Wesley berkata, inilah ketenangan di tengah-tengah keributan. Inilah ketenangan di tengah-tengah gejolak ombak yang begitu besar. Angin ribut yang begitu keras. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita pun ingin mengalami yang namanya ini saudara. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, siapapun saudara, kita pasti pernah mengalami yang namanya kegelisahan. Kita membutuhkan ketenangan saudara. Saya percaya kita ingin mendapatkan ketenangan itu, kita ingin mengalami yang namanya ketenangan itu saudara, seperti yang dialami oleh Daud. Tadi kita sudah baca dari Mazmur 62 ayat yang kedua. Di dalam bahasa Indonesia disebutkan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang.
Tetapi di dalam bahasa Inggris saudara berbunyi demikian, truly my soul silently wait for God. Satu kata-kata yang sangat indah saudara. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia berbunyi demikian, sesungguhnya jiwaku berdiam, jiwaku tenang, aku menantikan Tuhan. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, bagaimana Daud mengalami yang namanya ketenangan itu saudara? Apakah ketenangan yang dia alami adalah ketenangan di tengah-tengah tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan? Tidak saudara. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur 62 ayat yang keempat, 5, di sana memberitahukan kepada kita, dia berada di tengah-tengah situasi yang begitu sulit. Bahkan disebutkan dia berada di tengah-tengah orang yang membuat pemberontakan, merusuh, ya. Bahkan hendak menghempaskan kedudukannya. Bahkan disebut begitu banyak orang-orang yang suka mendusta, berdusta, bahkan mengutuk dia. Tetapi dia tetap tenang saudara. Mengapa dia bisa mengalami hal ini? Karena dia dekat dengan Allah. Tadi saya katakan dalam terjemahan lain disebutkan menantikan Allah. Mengapa dia mengalami ketenangan saudara? Karena dia dekat dengan Allah. Keyakinannya yang besar kepada Allah luar biasa. Ketergantungannya kepada Allah itu luar biasa. Yang membuat dia mengalami yang namanya ketenangan saudara. Inilah yang dimaksud sebenarnya dengan dekat dengan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah buku yang cukup bagus saudara. Judulnya Mendekat kepada Allah melalui pembacaan Alkitab, melalui doa. Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara secara khusus melihat di dalam ayat yang ke-9 dari Mazmur 62 ini. Apa yang dikatakan oleh Daud? Apa nasihat Daud kepada orang-orang yang menantikan Allah? Daud berkata apa saudara? Bercakap-cakaplah dengan Allah. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah. Dengan kata lain saudara, Daud berdoa. Dia bukannya berdoa saudara ketika dia mengalami kesulitan, tetapi dia pun mengajak orang-orang yang menantikan Allah untuk berdoa ketika mereka mengalami kesulitan. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Tresia dari Kalkuta. Dia berkata demikian, doa membuat Anda semakin dekat dengan Allah. Tidak boleh kita sangkali dan memang benar saudara. Doa membuat saudara dan saya semakin dekat dengan Allah. Daud memberikan nasihat yang luar biasa kepada umat Allah yang sedang menantikan Allah. Dengan apa saudara? Selalu senantiasa bercakap-cakap dengan Allah. Berdoa kepada Allah, mencurahkan isi hati mereka kepada Allah. Mungkin di dalam istilah saat ini curhat. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya membaca sebuah artikel. Ada sebuah negara yang ada di Asia, di mana disebutkan bahwa ada orang-orang yang berusia di atas 65 tahun. Ada 1/5 dari jumlah penduduk mereka. Apa yang terjadi dengan orang tua ini? Mereka mengalami kegelisahan, kecemasan di dalam hidup mereka tentang masa depan mereka. Apa yang dialami oleh mereka saudara? Mereka mengalami kesepian yang sangat berat. Sehingga mereka berusaha mencari orang untuk bisa diajak ngobrol. Mereka berusaha mencari orang untuk diajak bercakap-cakap saudara. Sehingga singkat cerita saudara, ada disebutkan di sana di artikel ini bahwa mereka rela masuk penjara. Demi apa saudara? Demi bisa bertemu dengan orang yang bisa ngobrol dengan mereka. Dari kisah ini memberitahukan kita apa saudara? Bahwa begitu banyak orang saat ini ingin mencurahkan isi hati mereka kepada manusia. Tetapi saudara perlu kita sadari, manusia terbatas. Manusia tidak bisa mendengarkan curahan hati saudara 1 hari 24 jam. Manusia terbatas saudara. Tetapi ada satu sahabat yang sejati, yang siap mendengarkan curahan hati saudara 1 hari 24 jam. Siapa saudara? Bukan sahabat kita yang ada di dalam dunia ini, tetapi sahabat kita yang sejati, yang kita kenal dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus, Mazmur 62 ini
sekali lagi mengingatkan saudara dan saya, bahwa ketika kita mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita, mengalami kegelisahan di dalam kehidupan kita, karena tekanan hidup yang begitu berat, berbagai macam tekanan hidup yang kita alami, tekanan hidup yang kompleks saudara, makin hari makin banyak, yang membuat begitu banyak orang mengalami kegelisahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara mungkin sudah menyampaikan kepada manusia, tetapi hari ini saya ingin ingatkan kepada saudara, mari kita seperti kesaksian pengalaman hidup Raja Daud. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Allah, dan dia pun mengajak, menasihati orang-orang yang menantikan Tuhan untuk juga mencurahkan isi hati mereka kepada Tuhan. Saya teringat dengan apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Ketika Nabi Yeremia melihat umat Allah dianiaya, umat Allah ditindas, dia berkata di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-57, engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Satu kesaksian yang luar biasa saudara, bahwa ketika kita memanggil Tuhan, Tuhan dekat dengan kita saudara. Seberapa banyak, seberapa seringnya saudara kita memanggil Tuhan. Tuhan tidak jauh saudara. Ada sebuah lagu yang sangat indah yang berjudul Dia Hanya Sejauh Doa. Tuhan kita tidak jauh saudara. Tidak perlu ketika kita berdoa, doa kita adalah doa yang penuh dengan teriakan. Berteriak di dalam doa tidak saudara. Doa tidak sebatas teriakan kita saudara, tetapi doa sebatas iman kita saudara. Doa adalah suara iman. Iman yang bersuara saudara. Saudara masih ingat kisah Yunus? Di sana disebutkan khususnya di dalam Yunus pasal 2 ayat yang kedua. Ketika dia berdoa, apa isi doanya saudara? Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan doaku. Doa yang luar biasa. Doa yang penuh dengan keyakinan saudara. Doa yang penuh dengan iman. Dan inilah yang harus kita miliki saudara. Ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami yang namanya kegelisahan karena begitu banyak tekanan yang kita alami. Mari kita melihat pengalaman hidup Raja Daud. Dan juga dia sudah memberikan nasihat kepada umat Allah. Mencurahkan isi hati mereka. Saya percaya sebagai murid Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah, pasti saudara berdoa. Tetapi ketika kita berdoa, apakah kita berdoa dengan penuh keyakinan? Apakah kita berdoa dengan penuh pengharapan? Apakah kita berdoa dengan penuh iman saudara? Atau ketika kita berdoa, setelah selesai kita berdoa, kita selesai. Padahal apa saudara? Allah ingin supaya kita tetap bertekun. Bahkan bersabar saudara, menanti jawaban doa Allah. Begitu banyak murid Tuhan, ketika berdoa, akhirnya apa yang terjadi? Kecewa. Mereka menganggap Tuhan tidak mendengarkan doa mereka. Mereka menganggap Tuhan melewati doa mereka. Tidak saudara. Tuhan ingin kita sabar. Tuhan ingin kita memiliki kesabaran ketika kita sudah berdoa kepada Dia. Satu keyakinan yang harus saudara miliki. Ketika saudara berdoa, ingatlah saudara, Tuhan mendengarkan doa saudara. Yang jadi masalah adalah apa? Bahwa apakah Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya saudara. Dan Allah ingin supaya saudara dan saya sabar. Sabar saudara. Doa adalah cara Allah untuk mendekatkan dirinya kepada kita saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya seringkali berkata saudara, doa tidak merubah kehendak Tuhan. Tetapi doa membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Doa tidak merubah kehendak Tuhan. Yang dirubah adalah apa? Sikap kita terhadap apa yang kita doakan saudara. Saudara masih ingat kisah di Taman Getsemani? Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, dia berdoa. Di tengah-tengah pergumulannya saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Kalau saudara membaca di dalam Matius 26, ayat yang ke-39, 42, dan juga 44. Di sana Tuhan Yesus berkata, seperti yang engkau kehendaki, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Saudara,
Apa yang ingin saya katakan kepada saudara? Bahwa Tuhan Yesus berdoa sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya banyak hal yang saudara sudah doakan. Banyak hal yang sudah saudara sampaikan kepada Tuhan. Tetapi ingatlah saudara, setiap doa yang saudara sampaikan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, saudara. Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Saya teringat ada seorang pernah berkata demikian. Orang yang paling sering berdoa adalah orang yang paling tentram hatinya. Mengapa? Karena dia berkata dia membawa sorga masuk ke dalam hatinya, saudara. Ia ingin dia katakan apa, saudara? Salah satu jawaban doa yang terindah, saudara, adalah apa? Hati yang tenang, hati yang tentram. Dan inilah yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya saudara tidak terlepas dari yang namanya kekhawatiran. Tetapi saya teringat dengan ada satu kalimat yang sangat indah demikian. Doa sehari-hari mengurangi kekhawatiran sehari-hari. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak hal yang saudara sudah doakan kepada Allah Bapa di surga. Banyak hal yang saudara sudah doakan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Mungkin saudara sementara menanti jawaban doa Allah. Saya ingin menutup khotbah saya dengan satu cerita, saudara. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan artikel ini. Di sana dikisahkan bahwa ada seorang anak yang berkata kepada ayahnya. Dia berkata demikian, ayah begitu rajin berdoa, begitu bersemangat berdoa. Tetapi keadaan ekonomi kita biasa-biasa aja. Apa yang ayah dapatkan ketika ayah dengan teratur berdoa? Apa jawab sang ayah ini, saudara? Dia berkata kepada anaknya demikian, anakku, memang ayah tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ayah ingin menyampaikan kepada kamu, malah ayah kehilangan banyak hal. Anakku, kamu ingin tahu apa yang ayah kehilangan? Apa kehilangan yang terjadi? Ayah kehilangan kekhawatiran. Ayah kehilangan kemarahan. Ayah kehilangan depresi. Ayah kehilangan sakit hati. Ayah kehilangan kesombongan. Ayah kehilangan iri hati. Dan seterusnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Memang seringkali dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita berdoa kepada Allah. Seringkali bukan sesuatu yang kita dapatkan. Tetapi malah sesuatu yang hilang dari hidup kita. Jangan kita mengukur kebaikan Allah dari hanya apa yang kita peroleh, saudara. Tetapi Allah seringkali bekerja lewat apa? Lewat apa yang hilang di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini, di persekutuan doa ini, ada seorang tokoh Alkitab yang luar biasa besar, kalau boleh saya katakan, Raja Daud. Segala sesuatu dia miliki. Tetapi apa yang terjadi dengan dia, saudara? Dia tidak terlepas dari yang namanya kegelisahan. Dia tidak terlepas dari yang namanya pergumulan di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi di tengah-tengah pergumulan yang dialami, di tengah-tengah masalah yang dialami, di tengah-tengah kesulitan yang dialami, dia tetap bisa berkata, jiwaku tenang. Mengapa sampai dia bisa berkata, jiwaku tenang, saudara? Karena dia dekat dengan Allah. Dia selalu menantikan Allah, saudara. Dia punya keyakinan yang besar tentang Allah yang dia percayai. Dia dengan penuh ketergantungan kepada Allah. Bahkan kalau boleh saya katakan, saudara, dia sangat dekat dengan Allah. Dia tahu apa kehendak Tuhan atas dirinya, saudara. Tadi saya katakan, doa tidak akan pernah bisa merubah kehendak Tuhan. Tetapi doa bisa membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Banyak hal di dalam dunia ini sulit kita mengerti. Khususnya ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan ketika kita berdoa, tetapi jawaban doa itu belum muncul. Saudara, kita perlu mengerti kehendak Tuhan, saudara. Tadi saya katakan kepada saudara, Yunus mengalami pergumulan yang begitu berat, saudara. Jawaban doa itu baru dia alami, saudara, setelah 3 hari kemudian.
Dia harus sabar 3 hari di dalam perut ikan, saudara. Kesabaran. Betapa pentingnya kesabaran di dalam menanti jawaban doa Allah. Saya teringat dengan salah satu dosen di sebuah sekolah teologi. Dia berkata demikian. Doa itu seperti kita menelpon Allah di sorga. Ketika kita sementara menelpon dia, ya, sebelum dia menjawab kita sudah tutup telepon itu, saudara. Apa yang ingin dia sampaikan? Yang ingin dia sampaikan adalah apa? Kita perlu kesabaran. Sabar menanti jawaban doa dari Allah. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur jika pada malam hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan yang sangat indah untuk berkumpul di tempat ini. Sudah menyampaikan setiap doa kami, mencurahkan isi hati kami kepada Allah. Bahkan juga mendoakan beberapa pokok doa yang sudah kami doakan pada hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan semuanya itu. Dan Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, demikian persekutuan doa kita malam hari ini. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.